Danang cuma pegawai biasa di pabrik makanan ringan milik seorang janda paruh baya. Tapi entah kenapa, setiap malam pemuda ini selalu diundang datang ke rumah si janda. Bukan untuk urusan kerja, tapi untuk nonton film Jepang bareng. Di teras, di ruang tamu, kadang sambil minum teh berdua. Bukan hanya sekali, tapi setiap malam mereka pasti nonton film Jepang bareng. Janda ini ketagihan banget nonton film bareng dengan pemuda itu. Sebelum lanjut ke dalam ceritanya, seperti biasa, absen dulu di komentar ya. Dari daerah mana kamu berasal, dan jam berapa kamu nonton video ini? Oke, kita langsung saja mulai ke cerita lengkapnya. Di sebuah kampung kecil di pinggiran kota, hiduplah seorang perempuan paruh baya bernama Hayati. Usianya sudah menginjak 52 tahun. Ia menjanda sejak anak-anaknya beranjak dewasa dan memilih hidup mandiri, tidak bergantung pada siapapun. Sehari-hari, Hayati mengurus pabrik makanan ringan peninggalan almarhum suaminya. Usaha itu cukup stabil dan menjadi sumber penghidupan utama bagi beberapa warga kampung sekitar. Hayati dikenal sebagai perempuan kuat. Ia tegas, teratur, dan teliti. Tapi, di balik wajah yang selalu terlihat siap menghadapi hari, ada ruang kosong yang sesekali muncul, terutama saat malam tiba. Bukan karena ia ingin hidup kembali dalam pelukan siapapun, tapi karena kesendirian yang terlalu lama sering membuat hati terasa hampa. Di pabrik yang dikelolanya, ada seorang pemuda bernama Danang. Usianya baru 30. Ia tinggal tak jauh dari rumah Hayati, dan sejak beberapa tahun terakhir, menjadi orang kepercayaan di pabrik itu. Danang bisa dibilang bukan hanya karyawan, ia adalah tangan kanan Hayati. Ia tahu selak-belok operasional pabrik, mengenal para pekerja, memahami alur produksi, bahkan tahu kapan Hayati mulai merasa lelah. Hubungan Hayati dan Danang awalnya murni soal pekerjaan, tapi lambat laun, Danang mulai sering diminta membantu hal-hal kecil di luar urusan pabrik. Kadang mengantar Hayati pulang, sesekali membelikan sesuatu di pasar, atau sekadar mengecek halaman belakang jika ada suara yang mencurigakan. Semua dilakukan Danang tanpa diminta dua kali. Ia ringan tangan, dan yang paling penting, ia tidak banyak bicara, jenis orang yang lebih banyak mengerjakan daripada menjanjikan. Bagi Hayati, kehadiran Danang membawa kenyamanan yang sulit dijelaskan. Bukan karena usianya yang muda, bukan juga karena wajahnya yang menarik, tapi karena Danang hadir tanpa menuntut. Ia datang sebagai penolong, bukan sebagai orang yang ingin tahu lebih dari seharusnya. Dalam setiap bantuannya, ada ketulusan yang perlahan-lahan menyentuh sisi hati Hayati yang paling sunyi. Suatu sore, setelah selesai mengawasi produksi di pabrik, Hayati duduk di kantornya. Ia membuka jendela, membiarkan angin masuk, sambil memijat pelipisnya yang tegang. Danang mengetuk pintu lalu masuk, membawa 2 gelas teh hangat. "Bu Hayati belum pulang?" tanya Danang ringan. Hayati mengangguk, lalu menunjuk kursi di seberangnya. "Duduk dulu, kaki saya pegal semua hari ini." Danang tersenyum, duduk, lalu menyorongkan 1 gelas teh ke arah Hayati. Mereka tidak banyak bicara, hanya duduk dalam diam sambil menyeruput teh. Tapi dalam keheningan itu, ada rasa yang berbeda. Bagi Hayati, kebersamaan seperti ini jarang terjadi. Danang tidak berbasa-basi, ia hadir, dan itu saja sudah cukup membuat sore itu terasa lebih tenang. Hari-hari berikutnya, interaksi mereka makin sering terjadi. Hayati mulai merasa nyaman mengajak Danang berbicara, bahkan kadang bercerita tentang masa mudanya, tentang almarhum suaminya, atau tentang bagaimana sulitnya mengurus pabrik saat awal merintis dulu. Danang mendengarkan dengan sabar, tidak memotong, tidak menyela, hanya mengangguk dan sesekali melempar komentar pendek yang menandakan ia benar-benar menyimak. Perhatian Danang memang sederhana, membukakan pintu, menyalakan motor, menawarkan air minum saat rapat karyawan. Tapi semua itu masuk ke dalam hati Hayati dengan cara yang perlahan, tapi nyata. Ia tidak ingat kapan terakhir kali merasa diperhatikan seperti itu. Pada satu malam, saat Hayati duduk sendiri di ruang tamu, ia teringat akan hari itu. Saat Danang menyeka keringat di dahinya, ketika kipas di ruang produksi mati. Sekilas mungkin tampak biasa saja, tapi bagi Hayati, itu momen yang membuatnya merasa diingatkan bahwa ia masih manusia yang bisa diperhatikan, bukan hanya pemilik pabrik yang sibuk mengurus segalanya sendirian. Malam itu, Hayati menatap langit-langit rumahnya. Tidak ada apa-apa di sana.
hanya keheningan. Tapi di dalam dadanya, ada rasa yang baru saja tumbuh. Masih kecil, masih samar, tapi cukup untuk membuatnya sadar bahwa perhatian kecil dari seseorang bisa jadi lebih berharga dari segalanya. Hari-hari berlalu, dan Danang semakin sering terlibat dalam kehidupan Hayati. Bukan lagi sekadar urusan pabrik. Hayati mulai terbiasa meminta Danang untuk menjemputnya di pagi hari. Kadang mereka sarapan dulu di warung soto dekat pasar, kadang hanya roti dan kopi di teras rumah. Danang selalu datang tepat waktu, dengan wajah tenang dan senyum ringan. Tak banyak bicara, tapi kehadirannya memberi rasa yang tak bisa dijelaskan. Pada awalnya, Hayati berusaha meyakinkan diri bahwa ini semua hanya bentuk kedekatan yang wajar. Danang adalah karyawan andalan, sosok yang bisa diandalkan. Tapi makin kesini, rasa yang muncul tidak lagi sesederhana itu. Saat mereka berdua duduk di kantor pabrik, membahas laporan atau rencana produksi, obrolan mereka sering berbelok ke hal-hal di luar pekerjaan. Tentang cuaca yang tak menentu, tentang makanan favorit, bahkan tentang masa kecil Danang yang suka memanjat pohon jambu di belakang sekolah. Hayati mendengarkan, tertawa kecil, lalu tanpa sadar menatap Danang lebih lama dari biasanya. Danang pun mulai menyelipkan kendon-kendon ringan, tidak kasar, tidak berlebihan, hanya selintas saja, tapi cukup membuat Hayati merasa diperhatikan. Ada kalanya, saat Hayati sedang berbicara dengan serius, Danang akan berkomentar, "Kalau ibu ngomong seperti itu, saya jadi ingat ibu saya dulu. Tenang tapi tegas. Tapi kalau ibu senyum, saya malah jadi segan untuk membantah." Kalimat-kalimat seperti itu biasanya hanya dianggap basa-basi, tapi bagi Hayati, kata-kata itu menyentuh bagian hatinya yang sudah lama tidak digugah. Ada getar yang pelan, tapi terasa. Suatu sore, mereka selesai lebih awal dari biasanya. Hayati tidak langsung pulang. Ia duduk di ruang kantor, membaca laporan keuangan. Danang datang membawa 2 bungkus gorengan. "Ibu belum makan kan?" tanyanya sambil menyodorkan sebungkus tahu isi dan tempe goreng. Hayati tersenyum, menerima. "Kamu tahu aja ya." Danang tertawa pelan. "Kalau urusan perut ibu, saya hafal betul." Mereka makan bersama dalam diam. Tak banyak kata, hanya suara gorengan yang renyah dan angin dari jendela yang terbuka. Tapi dalam diam itu, ada kenyamanan yang perlahan berubah bentuk. Tak lagi seperti relasi antara atasan dan bawahan. Lebih mirip 2 orang yang saling mengisi kesepian, tanpa pernah benar-benar menyatakannya. Hayati menyadari, dirinya mulai menunggu momen-momen seperti ini. Bukan karena ia butuh bantuan, tapi karena ia ingin ada seseorang yang duduk bersamanya, tanpa perlu menjelaskan apa-apa. Dan Danang, entah sadar atau tidak, semakin akrab. Ia kadang menyelipkan lelucon kecil, atau menatap Hayati dengan pandangan yang sulit dijelaskan. Bukan pandangan seorang bawahan kepada bosnya. Malam-malam Hayati pun mulai berubah. Ia tidak lagi sekadar menonton televisi, atau menyiram bunga. Sesekali, ia mengecek ponselnya, berharap ada pesan dari Danang. Meskipun ia tahu itu tidak akan datang. Tapi hanya dengan memikirkan kemungkinan itu saja, sudah membuatnya tersenyum. Ia tahu, ini bukan hal yang wajar. Perbedaan usia mereka bukan sedikit. Danang juga masih muda. Mungkin punya rencana hidup yang jauh lebih panjang. Tapi Hayati juga manusia. Ia tidak sedang mencari cinta baru, tapi rasa hangat yang membuatnya merasa hidup. Hubungan itu belum menyentuh hal-hal yang jelas. Tidak ada pengakuan, tidak ada sentuhan. Tapi Hayati tahu, ada sesuatu yang berubah. Cara Danang menatapnya, cara ia tertawa saat Hayati tersenyum, bahkan cara ia diam, semuanya terasa berbeda. Danang pun tampak tak keberatan. Ia tidak menjaga jarak, tidak menunjukkan rasa canggung. Bahkan kadang, ketika Hayati terlihat lelah, ia akan berkata pelan, "Kalau ibu butuh teman cerita, saya siap mendengarkan." Kata-kata sederhana, tapi di telinga Hayati, itu seperti janji diam, bahwa meskipun tidak diucapkan, mereka sama-sama tahu, batas itu mulai kabur. Dan saat itu terjadi, tak ada satupun dari mereka yang benar-benar ingin menarik diri. Malam itu hujan baru saja reda, udara di kampung masih basah, daun-daun masih menyimpan tetes air. Rumah Hayati tampak lengang, hanya cahaya dari ruang tamu dan dapur yang masih menyala. Lampu dapur sempat mati sejak siang,
dan Hayati belum sempat memperbaikinya. Saat hendak mematikan lampu di ruang depan, ia teringat pada Danang. Ia pun meneleponnya. "Danang, kalau belum tidur, tolong bisa ke rumah sebentar? Lampu dapur saya mati dari tadi," ujar Hayati dengan suara pelan. Tak butuh waktu lama, Danang datang membawa senter dan peralatan kecil. Ia mengenakan jaket tipis dan sandal jepit. Wajahnya masih basah oleh embun malam. "Mana lampunya, Bu?" tanyanya sambil tersenyum singkat. Hayati menunjuk ke arah dapur. Danang mengecek, memutar saklar, lalu membongkar sedikit dudukan lampu. Tak sampai 15 menit, cahaya kembali menerangi sudut dapur itu. "Selesai, Bu. Cuma fittingnya kendor." Hayati mengangguk pelan. "Terima kasih, Danang. Kamu selalu bisa diandalkan." Sambil menutup kotak perkakas, Danang berkata, "Sekarang ibu nggak perlu gelap-gelapan lagi." Hayati menatapnya sejenak. "Kalau kamu tidak buru-buru pulang, duduklah sebentar. Saya buatkan teh." Danang tak menjawab, hanya mengangguk dan mengikuti Hayati ke teras belakang. Malam itu tenang. Hanya suara jangkrik dan sisa rintik hujan di genteng yang terdengar. Di atas meja kecil, 2 cangkir teh hangat mengepul. Hayati duduk lebih dulu, menarik nafas panjang, lalu menatap ke arah kebun kecil di belakang rumah. "Kamu tahu, Danang, kadang saya bingung harus cerita ke siapa," katanya perlahan. Danang menoleh, tidak menjawab. "Orang-orang lihat saya kuat, bisa mengurus usaha, bisa hidup sendiri, tapi mereka nggak tahu. Malam seperti ini sering terasa kosong," lanjut Hayati. Suaranya tetap tenang, tapi nadanya menyimpan kejujuran yang jarang ia ucapkan. Danang menatapnya, penuh perhatian. "Kadang saya rindu rumah yang ramai, suara laki-laki yang bertanya, 'Apakah saya sudah makan?' atau tangan yang mematikan lampu karena saya tertidur di sofa," ucap Hayati. "Bukan berarti saya belum ikhlas dengan hidup saya sekarang, tapi kesepian itu nyata." Hening sejenak. Danang mengangguk pelan. "Saya bisa paham, Bu. Meskipun mungkin gak sepenuhnya." Hayati menoleh ke arahnya. "Kamu tahu kenapa saya suka ngobrol dengan kamu?" Danang menggeleng. "Karena kamu dengar, bukan sekadar mendengar, tapi kamu dengar saya. Itu jarang terjadi." Danang menarik napas. "Saya merasa nyaman di dekat ibu, bukan cuma sebagai atasan, tapi sebagai seseorang yang hangat dan tenang." Hayati terdiam. Pandangan mereka bertemu. Tak ada kata-kata berikutnya. Hanya keheningan yang kini terasa berbeda, seolah ada sesuatu yang diucapkan tanpa suara. Danang kemudian berkata pelan, "Ibu tetap cantik tahu?" Hayati menoleh cepat. Sedikit terkejut, tapi bukan karena kalimat itu terlalu berani. Justru karena ia tak mengira Danang akan mengatakan sesuatu seperti itu. Dengan nada tulus, tanpa nada main-main. Kulit ibu, cara ibu bicara, bahkan cara ibu duduk, semua itu kelihatan berwibawa tapi juga lembut. "Saya kagum sejak lama." Hayati mengerjap. Ia tak tahu harus menjawab apa. "Kamu serius?" tanyanya, hampir seperti bisikan. Danang mengangguk. "Saya nggak main-main. Saya tahu posisi saya, tapi saya juga manusia, Bu." Hayati menunduk. Hatinya bergetar. Ia tahu betul bahwa ada batas yang harus dijaga. Tapi malam itu, sesuatu di dalam dirinya retak sedikit. Bukan karena kata-kata Danang, tapi karena akhirnya ada yang melihatnya bukan sebagai bos, bukan sebagai janda kuat, tapi sebagai perempuan. Teh mereka sudah dingin, tapi tidak ada yang peduli. Yang tersisa adalah 2 orang di bawah lampu teras, yang sama-sama menyimpan kesunyian. Dan malam itu untuk pertama kalinya, saling membukanya. Tak ada pelukan, tak ada sentuhan, tapi rasa yang tumbuh di antara mereka malam itu lebih dari sekadar kebetulan. Dan sejak malam itu, Hayati tahu hubungannya dengan Danang tidak akan pernah sama lagi. Sejak malam curhat itu, ada yang berubah dalam kebiasaan mereka. Bukan secara mencolok, bukan pula lewat pengakuan, tapi perubahan itu terasa nyata secara perlahan, tenang, dan tanpa banyak kata. Danang kini lebih sering berada di rumah Hayati setelah jam kerja. Kadang ia diminta memperbaiki sesuatu, kadang hanya menemani Hayati berbincang sambil minum teh. Namun, satu kebiasaan yang tak direncanakan tiba-tiba tumbuh menjadi rutinitas. Menonton film Jepang bersama. Awalnya,
Hayati hanya mengajak dengan setengah bercanda. Ia menyebut punya beberapa DVD lama yang tak sempat ditonton. Danang, seperti biasa, hanya tersenyum kecil dan menjawab, "Kalau ibu mau, saya temani." Dan sejak itu, sepulang dari pabrik, mereka akan duduk di ruang tamu yang hangat. Lampu redup, kipas angin berputar pelan. Film yang mereka tonton pun beragam, dari kisah keluarga, drama cinta, hingga cerita kehidupan yang sederhana. Tapi yang lebih penting dari filmnya adalah waktu yang mereka habiskan bersama. Tertawa mereka kini lebih lepas. Candaan Danang tidak lagi terdengar sekadar sopan, tapi lebih akrab. Kadang saat Hayati tertawa terlalu keras, Danang ikut tertawa hanya karena melihat wajahnya yang ceria. Di sisi lain, Hayati mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tak ia sadari. Cara Danang menyisir rambut dengan jari, caranya duduk menyamping dengan lengan disandarkan ke sofa, atau kebiasaannya menghela napas pelan saat film menyentuh bagian emosional. Mereka jarang membicarakan malam curhat itu, seolah sepakat untuk tidak menyentuhnya secara langsung. Tapi mereka tahu, sejak malam itu, batas antara atasan dan bawahan, antara janda dan pemuda, mulai kabur. Ada malam-malam ketika film sudah selesai, tapi tak ada yang beranjak. Mereka hanya duduk diam, berbicara tentang hidup, tentang masa lalu, keluarga, mimpi kecil yang tak sempat diwujudkan. Hayati bercerita tentang masa mudanya, tentang suami yang sudah lama tiada, tentang anak-anak yang kini sibuk dengan hidup mereka sendiri. Danang mendengarkan, kadang menyela dengan tanya, kadang hanya mengangguk pelan. Hayati mulai merasa bahwa setiap sore yang mereka lewati bersama, mengisi ruang yang selama ini kosong. Ia tidak sedang mencari pengganti. Tapi dalam diri Danang, ia menemukan seseorang yang hadir sepenuhnya. Tanpa pretensi, tanpa tekanan. Kehadiran yang sederhana, tapi begitu berarti. Bagi Danang, Hayati bukan hanya sosok bos yang dihormati. Ia mulai melihat Hayati sebagai pribadi yang memiliki kedalaman, keteguhan, dan keindahan yang tenang. Bukan dari penampilan, tapi dari caranya memandang hidup, caranya mendengarkan, dan caranya membuat rumah terasa seperti tempat kembali. Ada satu malam ketika film mereka terlalu sunyi, terlalu lambat, tapi mereka tetap menontonnya sampai habis. Setelahnya, Hayati menatap Danang dan berkata, "Filmnya biasa saja, tapi kalau nonton bareng kamu, jadi beda rasanya." Danang tertawa kecil. "Mungkin karena kita berdua yang buat suasananya, Bu." Ucapan itu terdengar ringan, tapi menancap dalam. Tak ada pelukan, tak ada genggaman, tapi setiap kata, setiap tatapan, sudah menjadi ungkapan rasa yang tak perlu didefinisikan. Mereka jatuh cinta, bukan dengan kilatan, tapi dengan irama pelan yang konstan, bukan karena fisik, tapi karena kehadiran yang saling menenangkan. Mereka tidak membicarakannya, tapi mereka tahu, dalam diam yang mereka ciptakan bersama, cinta itu tumbuh, tidak dengan gegap gempita, tapi dengan kedewasaan. Dan setiap malam mereka menonton film, itu bukan lagi tentang ceritanya, tapi tentang kebersamaan yang tak pernah mereka rencanakan, tapi kini sulit mereka lepaskan. Hari demi hari berlalu seperti air yang mengalir tanpa riak. Danang tetap datang setiap pagi ke rumah Hayati untuk menjemputnya ke pabrik. Sore harinya, mereka kembali lagi berdua, duduk di atas motor butut yang sudah mulai aus bunyinya, tapi tak pernah kehilangan arah. Rutinitas itu seperti garis tak kasat mata yang mengikat keduanya. Di pabrik, mereka tetap menjaga jarak profesional. Tapi di Rama, setelah semua selesai, mereka kembali menjadi dua orang yang mengerti bahasa satu sama lain, bahkan tanpa banyak bicara. Malam-malam menonton film Jepang pun terus berlanjut. Mereka sudah tak canggung lagi, saling mengomentari adegan, saling menimpali dialog, bahkan kadang menertawakan alur yang terlalu lambat, atau akhir cerita yang tidak memuaskan. Sesekali, Hayati menyuapi Danang potongan kue atau buah yang ia siapkan sebelum film diputar. Danang tak pernah menolak. Semuanya terasa seperti kebiasaan yang wajar, seperti pasangan lama yang sudah terlalu terbiasa bersama. Namun, di balik kenyamanan itu, ada ruang kosong yang mulai tumbuh di hati Hayati. Ia menyadarinya ketika suatu malam, setelah Danang pamit pulang, ia duduk sendiri di ruang tamu yang mulai gelap. Cangkir teh mereka masih tersisa di meja. Film sudah selesai sejak 1 jam lalu.
tapi Hayati belum juga beranjak. Entah kenapa, malam itu keheningan terasa sedikit berbeda. Ini sebenarnya hubungan apa? Gumamnya pelan, seperti bertanya pada bayangan di dinding. Tak pernah ada pernyataan, tak pernah ada kata cinta yang diucapkan secara langsung. Tapi sikap Danang, semua kedekatan, perhatian, kebersamaan, semuanya terlalu akrab untuk sekadar hubungan kerja. Namun, juga terlalu samar untuk disebut cinta yang pasti. Hayati mulai merasa gelisah. Ia tak ingin terlalu berharap, tapi juga tak sanggup berpura-pura tidak merasa. Setiap kali Danang datang, ia merasa yuta. Tapi setiap kali Danang pergi, ia merasa kosong. Rasa nyaman yang dulu ia syukuri, kini perlahan berubah menjadi kekhawatiran. Bagaimana jika dia hanya sedang menikmati masa singgah? Pikir Hayati dalam hati. Ia tahu, usia mereka jauh berbeda. Ia tahu pula bahwa dunia Danang masih luas. Terlalu luas untuk seorang perempuan sepertinya, yang sudah setengah abad hidup. Tapi semakin ia mencoba menekan perasaan itu, semakin kuat perasaan itu tumbuh. Dan bukan cinta yang membuatnya lemah, tapi ketidakpastian. Pagi harinya, Hayati mulai memperhatikan sikap Danang lebih teliti. Cara Danang tertawa, caranya memandang, caranya memanggil Bu Hayati dengan suara yang lebih lembut dari biasanya. Semuanya masih sama. Tapi Hayati mulai bertanya, apakah itu semua berarti sesuatu? Atau hanya bentuk kepatuhan seorang anak muda yang menghormati atasannya? Ia pun mulai mengingat-ingat. Sejak awal, Danang tidak pernah menyatakan apapun. Ia hanya memberi perhatian, mendengarkan, menemani. Tak pernah ada janji, tak pernah ada harapan yang diucap. Tapi, entah mengapa, semua itu sudah cukup untuk membuat Hayati merasa tergantung. Kalau suatu hari dia berhenti datang, saya akan baik-baik saja? Tanya Hayati kepada dirinya sendiri, tapi jawabannya tidak pernah jelas. Hari-hari berlalu seperti biasa. Tidak ada pertengkaran, tidak ada kejutan. Tapi justru dalam keheningan itulah, Hayati merasa kehilangan arah. Ia tersenyum saat bersama Danang, tapi hatinya mulai dipenuhi pertanyaan yang tak bisa ia sampaikan langsung. Ia pernah mencoba membuka pembicaraan. Danang, kamu pernah kepikiran, kita ini sebenarnya apa? Tapi saat ia menoleh, Danang sudah tertawa melihat iklan konyol yang muncul di layar televisi. Momen itu lewat begitu saja, dan Hayati kembali bungkam. Hubungan ini terlalu nyaman untuk dipertanyakan, tapi terlalu menggantung untuk ditenangkan. Ia merasa berada di antara dua ruang, bukan sendiri, tapi juga tak sepenuhnya bersama. Dan dalam ketidakjelasan itulah, ia mulai takut. Takut kalau semua ini hanya sementara. Takut kalau ia hanyalah tempat singgah yang menyenangkan, tapi bukan tujuan. Hari itu datang seperti hari-hari biasanya. Hayati duduk di ruang kantor, mengecek laporan mingguan sambil sesekali menyeruput kopi yang sudah mulai dingin. Danang masuk tanpa ketukan. Seperti biasanya, senyum tipisnya tak berbeda dari hari kemarin. Tapi ada sesuatu yang lain dalam tatapannya. Sesuatu yang belum Hayati kenali, macam keraguan yang belum sempat dibungkus kata. Ibu, saya mau ngomong sesuatu, kata Danang pelan. Hayati menoleh, meletakkan berkas di meja. Apa Neng? Ada masalah di bagian produksi? Danang menggeleng. Ia menunduk sebentar, lalu mengangkat pandangan, mencoba tetap tenang. Minggu depan saya akan menikah, Bu, katanya, hampir seperti bisikan. Sekejap, waktu berhenti. Suara mesin di luar kantor terasa seperti gema yang memudar. Hayati tidak menjawab, ia hanya menatap Danang. Wajah pemuda itu terlihat tenang, tapi sorot matanya tak bisa menyembunyikan kecanggungan. Perasaan yang datang pada Hayati bukan marah, bukan pula cemburu yang meledak. Yang datang justru sunyi. Dada terasa sesak, seperti ada sesuatu yang patah perlahan, bukan dengan suara keras, tapi cukup untuk membuatnya sulit bernapas. Hanya itu yang keluar dari mulutnya. Pelan, hampir tak terdengar. Danang buru-buru menambahkan, perempuannya dari kota sebelah, kami sudah lama kenal. Keluarga juga sudah setuju. Saya pikir ini waktu yang tepat. Hayati mengangguk, tangannya terlipat rapi di pangkuan. Matanya menatap meja, seolah ada sesuatu yang menarik di sana. Selamat, ya Neng, ucapnya, akhirnya, dengan suara yang dibuat setenang mungkin. Senyum yang ia berikan bukan palsu,
tapi juga bukan tulus. Itu senyum seorang perempuan yang mencoba kuat, meski di dalam dirinya sesuatu sedang runtuh. Danang tampak lega, tapi juga bingung. Ia menunggu Hayati bicara lebih banyak. Mungkin berharap ada penegasan, atau bahkan pertanyaan. Tapi Hayati tak mengatakan apa-apa lagi. Hari itu berlanjut seperti biasa, tapi semuanya tak lagi terasa sama. Malamnya, Hayati duduk sendiri di ruang tamu. Film Jepang yang biasa mereka tonton masih ada di meja, tapi ia tak menyentuhnya. Ia hanya duduk diam, menatap jendela yang gelap. Hujan belum turun, tapi angin malam membawa udara lembab yang membuat kulit merinding. Ia tak menangis, tidak malam itu, tapi hatinya hampa. Seperti rumah yang tiba-tiba ditinggal semua penghuninya. Ia merasa ditinggalkan, tapi bukan karena kehilangan sesuatu yang pernah ia miliki. Ia merasa dikhianati, tapi bukan oleh perbuatan, melainkan oleh harapan yang tumbuh terlalu lama tanpa akar. Hayati sadar, selama ini ia tidak pernah diberi janji, tidak pernah diminta menunggu. Tapi ia merasa hadirnya Danang, perhatiannya, keakrabannya, semua kebiasaan kecil yang mereka bangun bersama, cukup untuk menjadi bentuk cinta yang diam. Dan kini, semua itu harus ia lepaskan, tanpa alasan, tanpa penjelasan. Yang paling menyakitkan, bukanlah pernikahan itu, tapi cara Danang menyampaikannya, seolah-olah semuanya baik-baik saja. Seolah-olah yang mereka jalani selama ini, tidak lebih dari kebetulan yang menyenangkan. "Kenapa kamu gak bilang dari dulu, Neng?" bisik Hayati dalam hati. Tapi ia tahu, pertanyaan itu tak akan pernah ia ucapkan langsung. Ia terlalu bangga untuk terlihat rapuh, terlalu terluka untuk bicara. Ia memilih diam, seperti perempuan dewasa yang sudah terlalu sering ditinggalkan oleh banyak hal dalam hidupnya. Pernikahan Danang akan berlangsung minggu depan, dan Hayati akan tetap datang ke pabrik, tetap duduk di ruang kantor itu, tetap menyapa pekerja seperti biasa. Tapi satu hal yang tak akan sama lagi. Setelah ini, Danang bukan lagi miliknya. Bukan bahwa ia pernah benar-benar memilikinya, tapi rasa kehilangan tetap nyata. Bahkan, ketika yang hilang tak pernah utuh menjadi milik. Sudah 3 bulan sejak Danang menikah dan pindah ke kota. Kabarnya, ia bekerja di pabrik plastik milik keluarga istrinya. Kota itu tidak jauh, hanya 2 jam perjalanan naik motor. Tapi bagi Hayati, jaraknya seperti tahan-tahan yang memisahkan 2 masa hidup. Hari-hari di pabrik kembali berjalan seperti biasa. Tak ada yang berubah secara nyata. Laporan masih harus diperiksa, produksi tetap dikejar, dan pegawai baru datang silih berganti. Tapi bagi Hayati, satu ruang dalam dirinya tak lagi penuh. Ruang yang dulu diam-diam ditempati oleh kehadiran Danang. Lalu suatu siang yang tak disangka Danang datang. Ia mampir ke pabrik, berdalih ingin melihat kondisi lama, bertanya soal beberapa karyawan yang dulu akrab dengannya. Hayati menemuinya di kantor. Pandangan mereka bertemu, dan untuk sesaat, keduanya hanya diam. "Masih sama ya, Bu? Meja ini?" kata Danang sambil tersenyum kecil. Hayati ikut tersenyum. "Iya, nggak banyak yang berubah." Percakapan mereka ringan. Seperti biasa, mereka membicarakan hal-hal sepele, tentang harga bahan baku yang naik, tentang cuaca yang akhir-akhir ini tak menentu. Bahkan sempat tertawa saat mengingat kejadian lama di ruang produksi. Tapi di balik itu semua, ada sesuatu yang berbeda. Ada jarak yang tak terlihat, tapi sangat terasa. Danang kemudian pamit. Tapi sebelum benar-benar pergi, ia berkata, "Saya masih sering ingat malam-malam nonton film itu, Bu." Hayati mengangguk. "Saya juga itu saja. Tak ada pelukan, tak ada air mata." Tapi setelah Danang pergi, ruangan terasa lebih dingin dari biasanya. Kunjungan itu menjadi semacam kebiasaan baru. Setiap kali Danang pulang kampung, ia hampir selalu menyempatkan mampir ke rumah Hayati. Kadang hanya 10 menit, kadang lebih lama. Mereka minum teh, duduk di teras seperti dulu, bicara tentang hal-hal sederhana. Tapi tidak pernah lagi membahas perasaan, tidak pernah lagi menyentuh kenangan dengan jujur. Danang tidak pernah membawa istrinya saat berkunjung, dan Hayati tidak pernah menanyakan kenapa. Mereka berdua menjaga batas, tapi juga tidak sepenuhnya melepaskan. Seolah ingin tetap merawat sesuatu yang tak bisa disebut, tapi juga tak sanggup dibunuh. Ada malam ketika Hayati duduk sendiri setelah Danang pulang, menatap secangkir teh,
yang masih hangat di atas meja. Hatinya tak lagi sesak seperti dulu. Tapi perih itu masih ada, tenang, dalam, dan menetap. Ia tahu bahwa Danang tidak benar-benar pergi, tapi juga tidak pernah sepenuhnya kembali. Dan itu mungkin yang paling menyakitkan. Saat seseorang tetap hadir, tapi tidak untuk dimiliki. Hayati belajar menerima keadaan itu, bukan dengan melupakan, tapi dengan membiarkan kenangan tinggal di tempatnya. Ia tidak menyesali apapun. Tidak juga membenci Danang, ia hanya mengerti bahwa dalam hidup, ada relasi yang tak punya nama, tapi pernah berarti lebih dari sekadar kata cinta. Kadang di malam hari, ketika angin lewat pelan dan suasana terasa terlalu sunyi, Hayati membiarkan pikirannya melayang. Ia tak lagi mencari jawaban, hanya mengingat momen senyum kecil, percakapan ringan, kehangatan yang dulu sederhana, tapi membekas. Dan pada akhirnya, ia menyadari satu hal. Terkadang, yang paling kita rindukan bukan orangnya, tapi perasaan yang pernah hidup bersamanya.